Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Rika Yulina, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, bidang studi matematika di LPTK Universitas Asahan dengan NIM 255414443. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA PGRI Katibung dengan materi eksponen di kelas 10. Demikian perkenalan dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah tidak ada yang sakit ya? Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, kita ice breathing dulu. Boleh semuanya berdiri? Oke. Nanti Ibu contohkan, nanti kalian ikuti ya. Ibu punya ice breathing seperti ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, yang itu udah bisa? Bisa ya? Mudah sekali yang itu ya? Oke, sekarang Ibu mau menggabungkan yang tadi dengan mengganti nama-nama hewan. Oke? Nanti temannya menyebutkan nama hewan apa, nanti ketika giliran yang beda lagi, teman satu lagi, itu harus ganti. Tidak boleh sama. Oke, caranya begini. Nanti Ibu akan tunjuk siapa dan itu yang akan mulai. Mutarnya ke arah kanan kalian ya. Misalkan dari sini Ibu tunjuk, berarti kanannya. Dari situ itu kan kanannya nggak mungkin tembok. Oke, yang di ujung, nah, berarti kirinya. Oke? Enggak, teman sebelahnya maksudnya. Oke. Kita coba ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Saya suka kucing. Gak apa-apa, itu kan nama hewan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, sudah paham? Oke, kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Saya suka kucing. Udah. Oh, udah disebut. Oke, jadi bisa ya? Oke, ini yang serius ya. Ini mode serius. Ibu akan pindah posisi. Oke. Boleh dimulai 1, 2, 3. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Udah. Anjing. Kucing. Monyet. Salah, kucing udah tadi ya? Udah. Ulang lagi, berarti tepuk ke mejanya jangan kuat. Suaranya yang harus kuat. Oke, fokus ya. Kita coba satu kali lagi. 1, 2, 3, mulai. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Saya suka harimau. Harimau kucing.
Kucing-kucing. Udah. Oke, sekali lagi. Didengar ya, fokus. Oke? 1, 2, 3, mulai. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Saya suka ayam. Semut-semut, ikan-ikan, burung-burung, ular, kucing-kucing, kupu-kupu, Kuda-kuda gajah. Oke, semuanya bisa ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semuanya boleh duduk, boleh. Sudah? Ketua kelas siapa? Boleh dipimpin berdoa dulu, Nak? Nabiya wa rasulah warzuqni fahmah Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, sebelum kita masuk, boleh semua berdiri. Ibu mau melihat kerapihan kalian. Oke. Sudah rapi semua, yang belum rapi boleh dirapikan, baju-baju dimasukkan, jilbab-jilbab dirapikan, boleh. Oke, baik, semua sudah. Oke, Ibu boleh minta satu orang, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, boleh satu untuk mimpin, boleh ke depan, Nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
merdekakan aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih. Boleh semuanya duduk kembali. Oke, kita akan absen ya, Nak ya. Adib Maulana, Ahmad Huwairi, Alvin Haryansyah, Alpa, Alfian Rizky Putra Pratama, oke, Asrul Zulhaq, nggak datang. Apa nih? Sakit? Izin? Alfa? Alfa, oke. Bandaniji, sakit. Bayu Khairul Malik, oke. Cantika Putro Akwini, oke. Cutlulu Najla, Alfa. Fatir Rahman Fauzi, Alfa. Geisar Abiyu, Alfa juga. Baik. Kaila Faradina Ramadhani, oke, yang depan ya. Keila, oke, ada Kaila, ada Keila, oke. Harisya, Alfa. M. Ilham Al-Hadid, Alfa juga. M. Farhan, oke. Maufi Eriksa, Alfa juga. Baik. Muhammad Angga, oke. Muhammad Rizky Marzuki, kemana? Alfa juga. Oke, baik. Muzam Fatir, oke. Naila Ataya, Naisha Isabil Kanaya, oke. Najwa Tajul, Putri Amelia, Raisya Arianti, oke. Rajiul Ikram, Ridho, oke. Rita Oviani, sakit. Baik. Siti Aisyah Humaira Ridwan, oke. Shibral Malashi, oke. Shibral. Syifa Akmalia, lalu Tiarawati, oh sakit, baik. Yudisia Bintang, Ziyad Ikram, Mutiara, oke. Siti Khairiyah, apa? Ada yang belum terpanggil? Sudah semua? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu hasil dari 3 pangkat 3? Tunjuk tangan. Bagaimana caranya? Nah, berarti 3 kali 3. Berarti kalau Ibu katakan 9 kali 2, 9 kali 2, 8, 18. Berarti kalau 9 pangkat 2, beda ya. 9 kali 2 sama 9 pangkat 2 beda? Beda. Oke. Kita akan masuk ke materi eksponen. Tujuan pembelajaran dalam materi eksponen ini ialah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep bilangan berpangkat. Jadi eksponen itu konsepnya bilangan berpangkat. Dengan benar melalui pengamatan pola bilangan sederhana. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menuliskan bentuk pangkat dari hasil perkalian berulang dengan tepat. Dan terakhir ialah peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat eksponen, yaitu ada perkalian, ada pembagian, ada pangkat dari pangkat, ada pangkat
0. Untuk menyederhanakan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apa sih definisi eksponen itu? Tahukah kalian, tanpa kita sadari, eksponen itu kita bisa jumpai di sekitar kita. Bagaimana Bu? Kok bisa? Oke, mari kita simak video-video berikut agar kita paham apa sih sebenarnya eksponen itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk bergabung dalam pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang proses pembelahan bakteri dan pembuatan zat radioaktif yang mengikuti fungsi manusia. Selamat belajar. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Struktur sel bakteri relatif sederhana, tanpa nukleus atau inti sel, rangka sel, dan organel-organel seperti endotelium dan kloroplast. Tahukah kamu, pada umumnya bakteri melakukan reproduksi secara aseksual. Aseksual itu berarti tidak kawin. Bakteri biasanya berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu dengan proses pembelahan dia atau setiap sel membelah dirinya menjadi dua. Misalkan, pada waktu mula-mula terdapat satu bakteri. Kemudian, setelah satu periode pembelahan, maka akan menjadi dua bakteri. Kemudian, satu periode pembelahan berikutnya menjadi dua kali lipat lagi, dan seterusnya. Sehingga, jumlah bakteri bisa dituliskan seperti pada tabel. Selanjutnya, dari tabel akan digambar grafik. Grafik yang terbentuk merupakan grafik fungsi eksponensial. Dari grafik kita tahu bahwa proses pembelahan bakteri mengikuti fungsi eksponensial. Selanjutnya, kita belajar tentang pembuahan zat radioaktif. Radioaktif. Zat radioaktif adalah zat yang mengandung inti yang tidak stabil. Semua zat radioaktif adalah uranium, polonium, radium, dan thorium. Radioaktif sendiri merupakan zat sifat yang mempunyai aktif senantiasa memancarkan energi yang kita kenal sebagai energi radiasi. Sehingga zat radioaktif dapat diartikan sebagai suatu zat yang senantiasa memancarkan energi. Karena sifatnya yang selalu memancarkan energi, zat radioaktif memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Misalnya, untuk membangkit tenaga listrik nuklir, pemanfaatan di bidang teknologi, kedokteran, pangan, dan banyak lagi. Zat radioaktif juga sangat berbahaya jika tidak tepat dalam penggunaannya, karena energinya yang sangat besar. Karena pancaran energi pula, maka jumlah zat radioaktif semakin lama semakin berkurang, atau biasa disebut dengan dosis. Peluruan radioaktif disebut juga peluruan kecil atau radioaktivitas, yaitu proses di mana sebuah inti atom yang tidak stabil kehilangan energi dengan memancarkan radiasi, seperti partikel alfa, partikel beta dengan neutrino, neutrino, atau elektron dalam kasus konversi. Waktu yang digunakan untuk zat radioaktif meluluh menjadi setengah bagian disebut dengan waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh inti radioaktif untuk meluluh hingga aktivitasnya menjadi setengah aktivitas mula-mula. Misalkan, pada waktu mula-mula terdapat 1000 gram zat radioaktif A. Kemudian, setelah satu periode waktu paruh, maka akan menjadi 500 gram. Kemudian, satu periode waktu paruh berikutnya menjadi setengahnya lagi, dan seterusnya. Sehingga jumlah zat radioaktif A bisa dituliskan seperti pada tabel. Selanjutnya, dari tabel akan digambar grafik. Grafik yang terbentuk merupakan grafik fungsi eksponensial. Dari grafik kita tahu bahwa proses peluruhan zat radioaktif mengikuti fungsi eksponensial. Oke, kita simak video selanjutnya boleh ya. Kembali lagi. Ada yang tahu ini siapa? Jerome siapa? Jerome Pauline. Oke, kita simak video dari Jerome Pauline. Oke, perhatikan baik-baik. Untuk teman-teman boleh dicatat, teman-teman di teman sebelahnya boleh bantu catat atau kalian
catat masing-masing juga boleh. Kita sambil simak video dari Jerome Pauline ya. Bersama aku, Jerome Pauline, di channel Jerome Pauline. Oke, sebenarnya langsung lagi dengan aku ini. Mungkin kalian sering nonton aku di channel sebelah, di bawah aku. Cuma di channel Jerome Pauline ini, aku bakal fokus untuk buat video-video edukasi. Nah, edukasi kayak gimana? Yang pasti, pertama itu matematika, kita semua. Yang kedua, cepat. Yang ketiga, belajar.
itu artinya kalau gitu. Misalnya kalau dua makan dua, jadi apa? Dua kali dua, kan? Nah, kalau dua makan minus dua, let's say, ya, ini dibagi ada dua, dua, wow, dua, ini tinggal kita tulis. Saya dua makan minus dua, dua, satu dua, dua, satu dua. Nah, sebaliknya, aku mau tulis satu dua, 5/3 dalam bentuk yang negatif gimana? Jadi dan adalah apakah nah kalau ada soal 1/3 maka minus 3 berapa itu? Dan 2 lagi minus dari kali maka 1/3 maka kali minus itu 3 maka minus 3 kali minus kan jadi nah, satu lagi ini terakhir, sifat responden yang harus kalian kuasai. Ya. Kalau maka itu merupakan pecahan. Maksudnya apa? Jadi ini kita masuk ke akar-akar. Nah, oleh akar dan akar. Misalnya, aku mau 2,5. Wih, gimana? 2,5. Nah, 2,5 ya. Di bawah kalau dipecahan. Artinya di akar, guys. Akar. Oke. Misalnya, di bawah akar 2,3. Gimana nih? Di bawah 3. Di bawah akar 2,3. Maka dia akan makan di bawah 2. Seperti kalian. Jadi, 2,2 akar. Jadi, kita sudah jadi. Oke, jadi secara umum, misalnya X makan N, makan N, betul X makan N, ya kan? Oke. Aku mau coba bahas beberapa soal dasar untuk memperkuat pengertian kita terhadap perhatian sudah tuntas. Oke, 2,5 kali 16 apa dan tulis dalam bentuk pangkat. Oke, 2,2 jadi nah, ingat tadi apa? Harus sama-sama nih. Ini sama nih. Sama ini apa? Jadi kalau kali itu ditambah ya 2,1 tambah 4. Jadi A pangkat 5 tambah 2. Jadi 2,5 ini jadi A pangkat. Oke, soal berikutnya sederhana. B pangkat 9 bagi B pangkat 5 per B pangkat 8 bisa dibagi per tadi. Pelan-pelan. Yang kedua tidak ada ini ya. Jadi apa? Kalau misalnya pembagian dikurangi B pangkat 9 bagi B pangkat 5 artinya 9 dikurangi 5 kan? Jadi B pangkat 4. Oke. Artinya kalau dengan B pangkat 4 dibagi B pangkat 8. Ingat kalau dibagi dikurangi yaitu B pangkat 4 dikurangi 8 yaitu B pangkat minus 4. Ingat tadi kalau kita artinya apa? B pangkat minus 4 artinya super B pangkat 4. Ini terus kan? Oke, soal berikutnya 25 kuadrat dikali 5 pangkat minus 10. Ini jatuhnya berbagai. Dan mana? Tenang. Ingat 25 adalah 5 pangkat 2. Oke? 5 pangkat 2 di pangkat 2 lagi. Ini tadi apa? 5 pangkat pangkat artinya jadi kali. Jadi 2 kali 2. 5 pangkat 4. Oke? 2 tambah 14. 5 pangkat 4.
Oke, baik. Videonya sudah selesai. Kita akan masuk ke definisi eksponen. Tapi sebelum itu, Ibu mau nanya sama kalian. Setelah tadi kalian merhatikan video-video itu, Ibu mau tanya, apa sih definisi eksponen menurut kalian? Salah satu aja. Boleh? Tunjuk tangan. Atau mau Ibu yang tunjuk pakai absen? Boleh satu? Definisi eksponen itu apa? Terus tadi di video tadi menjelaskan tentang apa yang sudah kalian pahami, sifat-sifatnya apa? Boleh? Boleh berdiri, Nak? Nah, baik. Silakan. Jadi definisi eksponen itu adalah bilangan berpangkat, Oke. yaitu perkalian berulang. Sangat jelas. Oke. Habis itu dalam video tadi menjelaskan tentang 7 sifat-sifat dalam eksponen. Baik. Seperti kayak misalnya bilangan eksponen dalam perkalian, bilangan eksponen dalam pembagian, dalam pecahan, ataupun dalam akar. Baik. Habis itu yang pangkat 0. Itu hasilnya tetap 1. Apapun yang berpangkat 0 hasilnya tetap 1. Contoh? Contoh 2 pangkat 0 sebenarnya 1. Berarti kalau Ibu tanya 1000 pangkat 0, Hasilnya 1. tetap 1. Oke, baik. Give applause buat temannya. Gimana? Sudah pada bisa semua ya? Sudah, yang disampaikan temannya tadi sama kan? Sama, oke. Baik, di sini kita akan masuk. Benar nggak nih apa yang dikatakan temannya? Definisi eksponen. Nah, benar ya? Definisi eksponen apa? Eksponen itu merupakan perkalian berulang yang ditulis dalam bentuk pangkat. Pangkat itu letaknya di atas. Oke. Lalu bentuk umumnya ada A pangkat N, di mana A itu merupakan bilangan pokok dan N itu merupakan pangkatnya. Baik. Selanjutnya sifat eksponen nih, yang pertama. Ada sifat perkalian, di mana rumusnya ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya ditambah. Baik, jadi A pangkat M ditambah N. Oke, dengan contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, hasilnya 2 pangkatnya ditambah ya. Pangkat 3 tambah 2, hasilnya 2 pangkat 5. Bagaimana bisa dapat 32? 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Oke. Selanjutnya ada pembagian. Di mana A pangkat M ketika dibagi dengan A pangkat N, itu pangkatnya dikurangin. Maka A pangkat M dikurangin N. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2, hasilnya 5 pangkat 4. Hasilnya 625. Caranya sama ya. 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Baik. Selanjutnya, ada yang pangkatnya dikalikan nih. Dipangkatin lagi. Kalau sudah ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkat yang tadi dikali. Contohnya 3 pangkat 2, dikalikan lagi pangkat 3. Maka pangkatnya tadi itu dikali. Jadi 3 pangkat 6. Oke. Selanjutnya untuk sifat eksponen yang kedua. Kalau pangkatnya bentuknya beda, tadi kan A sama A. Bilangan aslinya sama, 2 sama 2. Kalau beda bagaimana, Bu? Berarti dipisah. Contoh, AB pangkat N. Maka A pangkat N dikali lagi dengan B pangkat N. Jadi masing-masing punya pangkat. Berarti dia pangkatnya sama-sama N. Contoh, 2 dikali 3 pangkat 2. Dia nggak bisa langsung dapat 2 pangkat 2 dulu, baru dikalikan dengan 3 pangkat 2. Dicari satu-satu. Maka ketemu hasilnya 36. Selanjutnya, kalau pangkatnya negatif, Ibu, bagaimana? Nah, kalau pangkatnya negatif itu dibalik. Jadi, harusnya A pangkat N, itu bentuk umumnya, karena dia negatif, A pangkat negatif N, diubah menjadi 1 per A pangkat N. Oke, good job. Contohnya ada 2 pangkat negatif 3. Itu cara ngitungnya adalah 1 per atau 1 dibagi ya. Boleh tulisannya. Tapi lebih mudah 1 per. 1 per 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? 1 per 8. Boleh sampai situ aja hasilnya itu sudah benar. Boleh juga dicari 1 bagi 8 itu berapa. Boleh. Tapi kalau nggak dicari hanya sampai 1 per 8, itu sudah benar.
Tergantung soal nanti mintanya seperti apa. Oke. Selanjutnya ada pembagian tetapi dia dikalikan juga, Bu. Dipangkatin lagi, Bu. Bagaimana caranya? Nah, ingat pada dasarnya kalau dalam matematika kita mencari dulu atau menghitung dulu dalam kurung. Oke? Ingat ya, dalam kurung. Bentuk rumus umumnya adalah A dibagi B atau A per B dipangkatkan N. Ingat yang perkalian tadi dipangkatkan dulu ya, satu-satu. Berarti A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, 6 per 2, 6 dibagi 2 atau 6 per 2 dipangkatkan 3. Berarti satu-satu nih masukin. 6 pangkat 3 dulu, baru per 2 pangkat 3. Hasilnya dicari satu-satu dulu, baru nanti ketemu hasilnya. Oke. Lalu, fungsi eksponensial itu ada dua fungsinya. Untuk mencari pertumbuhan eksponensial dengan syarat A tadi, bentuk si awal tadi itu A-nya itu lebih dari 1. Kalau untuk peluruhan, kalau kayak gini bacanya apa, Nak? Ayo Ibu mau coba. Gimana? 0 lebih kecil daripada A. Atau lebih singkatnya ada yang tahu? Ada yang tahu lebih singkatnya kalimatnya apa? Agar mudah dipahami. Ada yang tahu? Boleh? A lebih dari 0. Lanjut. A kurang dari 0. Salah. A lebih dari 0. A kurang dari 1. Oke. Ada lagi yang mau coba? Masih ada satu lagi bahasa yang kita untuk mudah pahami. 0 dan A kurang dari 1. Salah. Ada lagi yang mau coba? Boleh? Nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Nggak tahu? Oke. Bahasa simpelnya adalah eksponensialnya tidak boleh kurang tepat. Ibu cuman tes yang bagian ini aja. Ini dibacanya apa? Oke. Tadi sudah benar, maksud Ibu ada bahasa yang memang kita mudah pahami dan nggak akan bisa lupa. Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, jadi ini dibacanya bisa dengan kalimat bahwa nilai A itu di antara 0 dan 1. Oke, paham? Paham. Tadi benar, A lebih dari 0 dan A kurang dari 1, benar. Jadi kan simpelnya di antara kan? Nah, jadi nilai A itu di antara 0 sampai 1. Kalau misal Ibu buat seperti ini, bagaimana bacain simpelnya tadi? Nilai N. Ulangin sekali lagi. Nilai N. Ada yang tahu bedanya di mana? Ini tanda apa? Sama dengan. Ada sama dengan. Berarti kalimatnya gimana? N. Jadi kan bukan di antara, dia batasnya 7-nya masuk ya. Karena dia ikut. Kalau tadi nggak ada sama dengannya. Jadi dia 1-nya nggak masuk. Kalau ini angka 7-nya, nilai 7-nya masuk dalam hitungan. Oke? Sampai sini paham? Paham ya? Lanjut. Apa sih pertumbuhan eksponensial itu? Contohnya ada pada penyebaran virus, ada pertumbuhan bakteri, intinya dia yang membuat jumlahnya bertambah. Oke? Grafiknya naik tajam ke kanan. Selanjutnya ada peluruhan eksponensial. Contohnya, dosis obat berkurang separuh setiap jam, atau dalam zat radioaktif, dan grafiknya menurun ke kanan. Dan punya rumusnya kalau untuk peluruhan zat radioaktif, di mana N sama dengan N0, bukan NO ya, dibacanya N0, dikali 1/2 pangkat T, di mana N0-nya merupakan jumlah awal, si dosisnya berapa, dan T-nya merupakan waktu. Mengapa contohnya pada dosis obat?
Karena kalau kita minum obat lagi sakit, sakitnya hilang, berkurang kan? Makanya itu masuk ke dalam contoh peluruhan eksponensial. Oke, good job. Iya, peluruhan. Peluruhan tadi yang berkurang dia. Tadi kan ada pertumbuhan, ada peluruhan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Bagaimana sih penyelesaiannya kalau contohnya seperti ini? Sebuah sampel berbahan radioaktif mempunyai masanya 500 gram. Dan setiap 2 jam sekali, massa bahan radioaktif tadi berkurang setengah. Oke, berapakah massa dalam satuan gram bahan tadi itu yang tersisa setelah 6 jam berlalu? Nah, tadi kan ada rumusnya tuh. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Dari soal tadi kan nggak ada tuh apa yang merupakan waktunya yang mana. Kita simbolkan dulu waktunya itu segala bentuk T. Dan N0-nya yaitu 500 gram. Maka kita ketemui, mengapa di sini T setengah? Karena tadi setiap setengah jam, good job. Dia berkurang 2 jam ya, oke. Lanjut, kita gunakan rumus tadi, kita masukkan. Substitusikan aja yang sudah kita ketahui ke dalam rumus. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T. T tadi, itu kan cuma ini. Bu, kenapa ada perduanya? Adakah yang bertanya seperti itu? Setiap, oke, karena dia meluruhkan. Maka dia 6/2. Pangkatnya jadi 6/2. 6 bagi 2 tetap aja dihasilkan jadi 3. Jadi dapatlah hasilnya 500 dikali 1/8. Sama dengan, jadi setelah 6 jam, itu massa yang tersisa ialah 62,5 gram. Oke. Paham semua? Paham. Baik, kalau begitu karena sudah paham, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, itu membuat kelompok. Di sini Ibu akan membuat kelompok secara acak. Tidak berdasarkan absensi, tidak berdasarkan tempat duduk, tidak berdasarkan mana teman, mana bukan. Oke? Semuanya secara acak. Pakai apa Ibu? Spindle ya. Oke, siap-siap. Sekretaris siapa? Oke. Boleh bantu tolong catat ya di depan papan tulis, boleh. Nama-namanya nanti. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, gitu. 5. Boleh. Boleh nak? Bisa lewatnya lewat sini. Ada kabel ya. Siap-siap ya. Ini benar-benar random dan ini Ibu masukkan semua 36. Nanti kalau ada yang nggak masuk, nggak apa-apa, bilang aja nggak masuk gitu ya. Udah siap? Yang pertama, kelompok 1. Alfian ada? Alfian Rizky Putra Pratama. Oke, ingat-ingat kelompok 1 ya. Lanjut, kelompok 2. Ini remove. Ya, betul. Jadi benar-benar random ya. Kelompok 2, anggota pertamanya ialah Rajiul Ikram. Nggak ada? Oke. Kita remove, kita spin ulang. Rita? Nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Terus kita spin ulang. Ada? Jaisar nggak ada. Oke. Kita close. Ilham Al-Hadid. Nggak ada juga. Lanjut. Memang ini nggak Ibu hapus. Semua Ibu masukin. Nggak ada juga. Baik. Deg-degan ya. Banyak yang nggak ada ini yang keluar ini. Ada? Yang mana? Raisya Arianti.
Oke, kelompok 2 ya, ingat ya. Kita remove. Lanjut. Kelompok 3. Siapa ini? Ahmad Khawairi. Yang mana? Oke. Kelompok 3 ya. Oke, lanjut. Udah ketahuan nih kelompok-kelompok depannya siapa-siapa nih. Ada? Nggak ada. Baik. Nggak apa-apa. Nah, siapa ada? Mutiara. Kelompok 4. Oke, oh belum ke remove. Apa nanti ingatkan Ibu ya. Yudhistira Bintang. Nggak ada juga. Keila Devira. Kelompok? Oke, anggotanya nih. Perhatikan anggota kelompok 1. Fatih Rahman nggak ada? Oke, lanjut. Kita spin. Naila Ataya. Oke, kelompok 1 ya. Nggak ada ya. Cantika? Ada. Kelompok 2. Ada ya Farhan ya. Lanjut. Mofi. Baik, kita lanjut. Ziyad. Kelompok berapa Ziyad? Kelompok 4. Oke, ada deg-degan ya. Dapat tim yang mana ini? Ah, ini sudah tadi ya, Mutiara ya? Sudah, iya, lupa. Nggak bisa, karena ini tidak bisa milih teman. Ini hasil spin. Hasil spin. Ada Siti Hairia. Oke, lanjut. Tinggal sedikit lagi nih. Najwa. Ada? Kelompok berapa Najwa? 5. Oke. Siapa lagi? Syifa. Syifa Akmera ada? Ya. Ada ya. Ada ya? Ibu remove. Oke. Kaila. Udah kelihatan ya nama teman-temannya siapa ya? Ini berdasarkan hasil spin. Bukan berdasarkan teman, bukan berdasarkan bestie. Oke? Alvin. Putri Amira. Oh iya. Ada ya. Sisa dikit lagi nih. Muzam. Ada? Ada. Udah ketahuan ya siapa anggotanya ya. Sisa sedikit lagi. Rido ada? Rido.
Ada? Nggak ada, oke. Nah, sisa berapa ini? Dikit lagi nih. Nggak ada ya? Oke. Sisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Ada? Oke. Selanjutnya kelompok 3. Ada ya? Sisa 4. Karisya nggak ada? Kalau detik-detik terakhir nggak ada ya? Oke, baik. Bayu belum ada nih. Ah, siapa nih? Nggak ada? Pas. Yang 2 ini nggak ada juga? Nah, siapa nih ya? Bayu, masuk kelompok 4. Oke. Enggak, ini oke, sisanya tinggal 1, Shibra. Oke. Iya. Oke. Udah? Oke. Makasih ya. Jadi sudah adil, satu kelompok isinya berapa anggota? 4. Ini dipilih bukan berdasarkan ini teman saya, ini sahabat saya, ini bukan nggak mau Bu, ini saya nggak dekat nggak. Ini yang milih adalah spin the wheel. Jadi AI ya. Jadi ini adil ya. Oke, sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 mana? Kelompok 1 boleh ke sebelah sana, Nak. Kita duduknya berkelompok. Sebelah sini, sebelah sini. Nah. Kelompok 1 sebelah sini. 2 sini. 3 sini. Belakang 4, 5. Iya. Boleh sama anggotanya? Gak apa-apa. Sudah? Di sana? Bisa? Ya, silakan. Ini kelompok 1. Enggak. Iya, presentasi. Nanti hasilnya Ibu akan spin maju satu kelompok 1 orang aja. Enggak. Kelompok 2. Boleh, Nak? Maaf. Sama. Kelompok 3. Baik. Maaf, Nak. Boleh sedikit? Nah, oke, terima kasih. Kelompok 5. Kelompok 4. Oke, silahkan ditulis nama-nama anggota kelompoknya dan selamat mengerjakan. Silakan berdiskusi. Apa jatuh?
jatuh. Lima. Ada lima. Ada lima. Ada. Ini. Oke, Bu. Makasih. Sama-sama. Silahkan mengerjakan. Ditulis namanya. Makasih, Bu. Thank you. Oke. Nak boleh geser nak? Maaf ibu mau lewat. Oke. Ya. Jabarin lagi. Boleh. Ya. Mana? Yang nomor 3 itu kan nggak sama ya. Dalamnya dikali dulu boleh. Baru dipangkat. Atau 4-nya mau dipecah dulu baru dihasilkan boleh. Terserah mau yang mana. Kan itu 4 itu 2 pangkat 2 kan? Ya, jadi biar enak mau diubah 2 pangkat 2 boleh. Atau mau langsung aja cepat. Jadi 8, 4 kali 2 kan 8. Langsung dipangkatin boleh. Bisa? Iya. Gimana cara ngitungnya? Baru dipangkat. Setelah itu 8 pangkat 4 itu gimana? Oke, sebanyak 4 kali. Mana? Dihasilkan iya? Dihasilkan. Ini dibedain nak. Itu ada bagi sama-sama dengan hampir sama. Kalau sama dengan agak panjang dikit. Ya? Oke. Bisa? Bisa, Bu. Ini kelompok 3 ya? Bisa? Oke. Gimana?
Bingung nomor 5. Mau Ibu tampilkan contoh tadi? Boleh? Langsung penyelesaiannya aja boleh? Apa mau sama soal? Kalau sama soal bolak-balik? Penyelesaiannya aja. Kalau mau sama soalnya tulis manual dulu. Baru penyelesaiannya di situ. Gimana? Mau sama soalnya? Apa penyelesaiannya aja? Penyelesaiannya aja. Ya, Mau ulang di bakteri boleh nggak? boleh. Sebentar ya. Langsung ke langkah penyelesaiannya. Oke, baik. Udah. Yang di sini terlihat nggak itu? Jelas? Oke. Jelas ya, Nak? Jelas? Ya. Nomor 5. Boleh baca itu dulu nanti kalau misalnya ada yang bingung boleh tanya Ibu. Sama rumusnya. Kalian cari tahu dulu yang awal ada berapa, waktunya berapa. Ya. NO-nya berapa ada kan? Ada kalimat awalnya. Nah, itu NO. N0, N0. Nah, nih. Awalnya terdapat atau di sini kalimatnya mula-mula itu berarti N0, N0. Ya. Setiap 1 jam satu aja. Bukan. T itu kan berapa? Jadi 6. Jadi T itu yang ditanya berapa jam? Karena dia per 1 jam, jadi 6 dibagi 1 hasilnya 6. Bisa? Ya, sebentar. Ya. Iya, dia berlipat ganda. Karena dia berlipat ganda, jadi faktor pertumbuhannya ada 2. Jadi ya, yang ini, ini kan 1 jam berarti untuk T pangkatnya 6. Oke, itu kan apa sih begitu tuh? Setengah per pangkat T. Oke, karena itu setengah jam, tadi pakai T setengah, maka ini kan T1. Berarti 2 aja. Pangkat 2 aja. Paham? Jadi di sini 3.000 coba dikali 1/2 pangkat 2. enggak, 1/2 itu kan punya T setengah. Tadi T setengah itu Oh, berarti nah ini kan 3.000 kali itu enggak. Tadi faktor pertumbuhannya ada berapa? Karena dia berlipat ganda. berarti 3.000 kali 2. Pangkat 6/1. nah, Oh.
Iya, benar. Kalau itu kan tadi dalam soal setiap setengah jam, maka T setengah. Pada ini setiap 1 jam, jadi dibuat T1. 1 jam. Ketemu? Iya, karena dia faktor pertumbuhannya setiap 1 jam kan berlipat ganda. Kalau berlipat ganda itu artinya dia bertumbuhnya iya, 6/1 nih, kok bisa 6/1? karena dia per 1 jam. Per 1 jam. Iya, begitu. Makanya dibagi 1. Paham? Oke. Iya. Ya. Terus T-nya tuh ada pakai T 1/2 tuh. Enggak. Karena dia beda soal. Dia di sini setiap berapa jam? 6 jam. Setiap Sejam. 1 jam. Berarti dia T T1 sama dengan 1 jam. Begitu. 1 jam. Oke. Berarti T yang ditanya? T 6 jam. 6 jam. Good job. Terus Baru masuk rumus. Ya. Sebentar ya. Boleh? Mana? Ya. ini tetap T-nya yang mana? Berarti? tetap 6. Iya, tetap 6. 2 ini kan ini. Iya. Ini T1. T1 sama dengan setiap 1 jam kan? Berarti karena setiap 1 jam dia berlipat ganda. Kalau dia berlipat ganda berarti nilainya faktor pertumbuhannya berapa? 2. Maka di sini sebentar nak. Di sini T-nya tuh 6 dibagi 1 karena dia per 1 jam. T-nya yang dipangkat sini. 6 bagi 1 berarti 6. Iya, betul. Sebentar sini dulu ya. Ya. Good job. Sebentar ya. Mana? Iya, di sini dulu lah, Bro. Mana? Ini rumusnya 1/2 itu kan rumus. Iya, tapi 1/2 itu tidak selalu 1/2. Tergantung dengan soal. Karena kan dia ini setiap 1 jam jumlah bakteri akan berlipat ganda atau berlipat ganda itu berarti kan dia nambah. Jadi jumlah faktor pertumbuhannya jadi 2. Jadi nilainya 2. Dia menggandakan diri. Jadi 2, dalamnya 2. Yang sebelah sini 2. Ya. Pangkatnya T-nya kan ini nih, yang ditanya 6 jam. Pertumbuhannya tadi setiap 1 jam kan? Berarti 6/1. Harus terbalik ya. Enggak, beda arti. Hasilnya banyak memang. Banyak memang. Udah siap? Selesai ya? Oke. Gimana? Bisa? Kelompok 2 ya? Bisa? Masih nggak ngerti gimana? Mana nggak ngertinya? Iya, karena ditanya untuk 6 jam. 3.000 kali ini nih. Mm-mm. Ini kami kasih pangkat atau pangkat tidak ada.
Langsung dicari hasil pangkatnya berapa. Berarti 6 kali 12. Salah. Kali 2 Iya, sebanyak 6 kali. Bukan 2 kali 6 atau 6 kali 2, bukan. Dia pangkat. Dicatat aja di belakang ini, nak, boleh? Iya, boleh. Sebanyak 6 kali. Iya. 2 pangkat 6, betul. 2 pangkat 6 maknanya apa? 2 kali 6 sampai 6 kali. 2 kali 6? 2 kali 2. Oke. Kalau dijabarin lagi berarti sama dengan 3. Iya, langsung ke hasil juga boleh. Coba jabarin. 2 kali 2. Coret belakangnya boleh, nak? Boleh? Iya boleh. Sudah selesai ya? Ada lagi mau tanya nggak? Apa? Beda pertanyaan tuh. Ya? Entok. Coba Ibu lihat. Mana? Kenapa dibagi? Kan 1/64. Nah, Nah, itu gimana? ini salah nih di sini nih. Ini setengah. Lihat itu ya? Iya, karena itu T-nya kan T setengah kan, 2 jam. Oke, maka di sini dalamnya setengah. Karena di situ T setengah. Oke, siap. Nanti ya. Karena ini soalnya kan T-nya 1 jam. Selama berlipat ganda kan? Selama 1 jam itu dia berlipat ganda. Maknanya kalau berlipat ganda apa? Pangkat. Bukan pangkat. Berkelipatan. Berkelipatan. Kalau berkelipatan kan berarti dia pertumbuhannya nambah terus kan? Ya, jadi dia karena dia nambah dan berlipat ganda. Ganda itu 2, ya kan? Maka dia di sininya 2. Bukan setengah. Oh, 2/2. Dia sesuai dengan Berarti iya. rumus aslinya. Ya, tapi tetap ketika kita ngerjain soal dilihat dulu nih. Berarti ini 2. Enggak, tetap 2 aja. 2 aja. Oh, ini enggak ada 1/2. Enggak. Ya. Ya, jadi 2 pangkat berapa? Berarti 64 aja. Iya. 2 pangkatan berapa? 64. Masa sih? Coba, bener apa enggak? Coba. 2 kali 2? 4. Ya, 2. 2 biji 4, 16. 16, berarti 4 ya, pangkat 4 ya. 16. 16 kali 4. Berapa? 16 kali 4. 6 kali 4 kali 6, 24. Tambah 1, 4. Iya, Tambah 2. 64. Berarti 32 bukan? Berarti 2 pangkatan berapa? Berapa kanan? 64. 64. Bukan 32. Enggak, 32. Oh iya. Berarti enggak dibagi. Iya, kan sudah dihilangkan. Bisa ya? Udah paham ya? Oke. Siapa tadi yang manggil? Oh, enggak jadi. Oke. Bisa? Kesalahan teknis. Boleh. Ini dia salah kita di sini. Udah selesai? Oke, kirain 12. 2 kali 6. Enggak ya? Udah? Oke, sabar. Ada teman yang belum? 192. Good job.
Ya. Hah? Tunggu dulu. Udah selesai semua? Sudah, oke. Kalau begitu, Ibu mau minta salah satu anggota dari setiap kelompok. Maaf, Nak. Salah satu anggota dari setiap kelompok untuk maju menjelaskan jawabannya. Ini sudah selesai semua kan? Semua sudah? Sudah yakin? Oke. Yakin sekali ya. Baik. Kita pakai spin the wheel lagi. Jadi di sini kita acak ya. Oke, baik. Untuk nomor 1, udah siap? Ibu spin udah siap ya? Oke. Satu kelompok, satu soal, betul. Dan yang maju cuma satu anggota. Jadi siapkan anggota yang terbaik ya. Oke. Udah siap? Kita spin untuk nomor 1. Kelompok 1. Nomor 1 kelompok 1, silakan maju. Siapa? Nomor 1. Boleh dihapus dulu, Nak? Ini Ibu hapus ya. Siapkan anggota yang terbaik. Boleh yang mana? Soalnya dibawa. Yang lain diam dulu, temannya mau ngejelasin. Langsung soal angkanya aja ya. Langsung jawab dulu baru jelasin ya. Boleh. Boleh? Teman-teman yang lain diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah saya dari kelompok nomor 1 akan menjelaskan jawaban dari nomor 1, yaitu eksponen dari bilangan 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. Dari sifat-sifat eksponen bahwa kalau ada perkalian, bilangan perkalian yang ada pangkatnya dan basisnya sama, itu berarti pangkatnya bisa ditambah. Berarti di sini 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 itu kan sama bilangannya 4 sama 4. Jadi pangkatnya itu ditambah. Jadi di sini pangkatnya 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Sama dengan 4-nya dikalikan sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 1024. Oke, Ibu Klaus. Saya Waalaikumsalam. Jawabannya sama semua? Sama. Selanjutnya nomor 2. Siap-siap ya. Bismillah. Siapkan. Kelompok 3. Boleh, silakan. Nomor 2. Karena spidolnya ada 2, satu lagi boleh? Langsung nomor 3. Oke. Jelasin Ibu. Iya, jelasin. Jadi ini masuk ke dalam sifat perpangkatan dalam pembagian. Jadi kalau misalnya di pembagian tuh pangkatnya tuh dikurang karena ini angka utamanya sama. Jadi di sini 5 langsung 7 pangkatnya 7 kurang 4 Ya. sama dengan 5 pangkat 3. Jadi itu 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. 125.
Baik. Sama semua jawabannya? Sama. Tepuk tangan. Selanjutnya. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Mana? Satu orang boleh? Siapa? Ini ada 2 lagi nih. Siap-siap 2 lagi ya. Mau yang mana? Sisa kelompok 2 dan kelompok 5. Soal nomor 3 itu 2 pangkat 4 kali 4 pangkat 4. Yang dimana kalau dia jabarkan yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Dan 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu sebanyak 4 kali. Yang dimana hasilnya adalah 16 kali 256. Hasil akhirnya adalah 4096. Sama semua? Beda cara, tapi hasilnya sama? Ya. Oke, give applause. Yeay. Oke, siap-siap nomor 4 ya. Sisa kelompok 2 dan kelompok 5. Kita spin. Ayo. Kelompok 5 nomor 4. Silakan maju. Siapa? Oke. Siap-siap kelompok 2 ya. Nomor 5. Oke, pada soal nomor 4, jika N sama dengan 7, maka nilai dari 3 kali N pangkat dalam kurung pangkat 2 adalah, kan diketahui dalam soal N sama dengan 7. Berarti dalam pertanyaannya 3 dikali N, berarti N-nya dimasukin angka 7. Berarti 3 dikali 7 dalam kurung pangkat 2. Lanjut. Nah, kenapa setiap bilangan itu di pangkat 2? Karena basisnya beda. Oke. Nah, jadi 3 di pangkat 2 sama dengan 9, 7 di pangkat 2 sama dengan 49. Jadi totalnya 9 dikali 49 sama dengan 378. Oke, sama jawabannya? Beda. Di mana bedanya? Cara-caranya udah sama, tapi hasil ujungnya tuh beda ya. Oke. Tapi hasilnya itu 441. Oke, jadi mungkin salah hitung. Oke, nggak apa-apa. Give applause. Terakhir satu lagi. Oke. Mau di spin? Bonus, udah. You spin. Oke, semangat. Kalau nggak mau ini nak dihapus dulu. Boleh. Ya.
Maaf ya. Oke, kita dengarkan, kita simak baik-baik penjelasan temannya untuk nomor 5. Jadi pada sebuah publikasi yang oleh data 3.000. Terus D sama dengan 6 karena hasilnya itu sama dengan 6. Terus kenapa dibuat 1,6 ini? Karena dia itu berjanda. Lalu masuk ilmu tadi N dan dulu HP sama dengan info kali 2 kali N 6 masukkan ke sini sama dengan 3.000 kali 2 pangkat 6. Hmm. Oke, give applause. Silakan duduk, Nak. Boleh duduk, silakan. Oke, ada yang sama atau ada yang beda jawabannya? Sama. Oke, karena semua sudah selesai dan sudah maju, setiap kelompok boleh Ibu minta jawabannya? Boleh. Ini kelompok 1. Oh, 3. Ini 2 ya? Maaf. Enggak apa-apa. Kelompok 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Hari ini kita telah belajar materi apa, Nak? Eksponen. Apa sih eksponen itu? Bilangan yang berpangkat. Oke, betul. Apa aja sifat-sifatnya boleh disebut? Yang pertama, pembagian. Nggak ada pengurangan. Perkalian, pembagian, pangkat 0, sama apa? Satu lagi. Apa coba? Pangkat dari pangkat. Jadi ada 4 sifatnya. Terus setelah kita ketahui bahwa ternyata di sekitar kita itu eksponen itu ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita ketemu di jalan, oh ini kayaknya materi eksponen masuk nih. Nah, berarti itu memang ada di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah paham? Sudah yakin sama jawabannya ya? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.